Halo, selamat bertemu kembali Kak di mata kuliah yang lain yaitu epidemiologi. Ini saya di lokasi yang berbeda supaya kalian nggak bosen. Tapi saya juga nggak memastikan kalian juga nonton. Nggak bisa memastikan ya, terserah kalian mau nonton atau tidak. Tapi saya sudah sangat proper ya memberikan apa ya, belum sangat ya, ya semaksimal saya gitulah ya. Supaya kalian tuh enak gitu, nggak nontonnya lokasinya situ-situ aja. Ya ini ada di Stadion Kota Blitar. Apakah mungkin di video sebelumnya saya sudah bilang, saya lupa. Tapi saya ganti-ganti angle gitu loh Kak, biar kalian tidak bosan gitu ceritanya. Oke, kita mulai ya. Epidemiologi, ilmu yang mempelajari apa? Tentang penyebaran penyakit. Nah, singkatnya seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep dari epidemiologi, terus insiden dan prevalence itu apa? Ya nanti kita belajar yaitu itu adalah ukurannya epidemiologi ya. Dan juga peran TLM dalam epidemiologi itu apa? Kemudian pengertian epidemiologi, epi adalah pada, demos adalah penduduk, logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang suatu distribusi penyakit ya pada suatu kelompok penduduk alias populasi. Nah, ini digunakan ilmu ini untuk mengendalikan suatu masalah kesehatan di dalam masyarakat ya. Jadi dipelajari penyebarannya atau distribusinya untuk mengetahui, untuk mengendalikan masalah kesehatan. Nah, ini untuk epidemiologi itu saya kasih gambaran ya. Jadi epidemiologi ini diperankan sebenarnya oleh epidemiolog ya. Jadi khusus seorang yang mempelajari tentang penyakit-penyakit atau penyebaran penyakit di masyarakat. Biasanya epidemiolog ini adalah dari cabang ini Kak, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi mereka ada yang kesehatan masyarakat itu ada yang fokus tentang mencari penyebaran penyakit atau terus kemudian cabangnya lagi adalah apa namanya? Penyuluhan. Nah, seperti itu. Wah, mau adzan ya. Nah, kemudian dari kesehatan masyarakat. Tapi apakah TLM punya peran di sana? Ada. Jadi teman-teman saya yang epidemiolog itu D3-nya TLM, Kak. Jadi dia akhirnya lebih paham tentang suatu diagnosa penyakit gitu loh. Dalam mensosialisasi itu mereka tuh lebih paham gitu loh. Karena di epidemiologi ini juga ada proses memastikan itu ini sama-sama batuk pilek apakah ini COVID atau batuk pilek biasa kan seperti itu kan. Nah, diagnosa ini melibatkan seorang TLM. Nanti kita bahas ya peran kalian. Jadi pendekatan epidemiologi itu cara atau pola pikir epidemiologi ya. Artinya dalam epidemiologi itu kita ngapain aja? Yang pertama, kita mendapatkan data deskriptif. Jadi kita mendapatkan data, oh di sana orang ini mengalami sakit A B C D dengan riwayat seperti ini, dengan pasien ini hidup di area seperti ini, anak kesekian. Nah, itu nanti akan ada hubungannya, Kak. Data-data itu yang lengkap tentang pasien, tentang penyakitnya, gejalanya itu dikumpulkan. Nah, kemudian dianalisis, ada nggak hubungannya dengan satu faktor dengan faktor yang lain? Apakah ada hubungannya orang dengan usia sekian, dengan COVID itu dia meninggal, atau usia muda, tapi juga ada meninggal. Nah, sebenarnya ada hubungannya apa enggak? Nah, itu kan dicari. Nah, hubungan itu, kalau ada, apakah memang sebab akibat gitu loh? Kalau ada hubungan, itu apakah sebab akibat? Karena semisal usia gitu ya, itu memang berhubungan dengan kerentanan suatu penyakit. Tapi apakah sebab akibat? Apakah kalau tua itu pasti sakit? Ataukah muda itu selalu sehat? Kan itu bukan sebab akibat. Sebab akibat adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang lain ya. Tujuan epidemiologi adalah mengidentifikasikan penyebab penyakit. Ya, kemudian ini harusnya nomor 2 ya, saya editnya keliru. 1, identifikasi, 2, menentukan faktor resiko. Faktor resiko adalah yang menambah potensi orang itu sakit. Contohnya faktor resiko itu orang rokok. Ya, itu berarti orang yang dengan orang stroke itu faktor resikonya adalah orang-orang yang merokok, orang-orang yang minum alkohol kayak gitu loh, Kak. Yang makanan tidak diatur, kurang gerak kayak gitu. Jadi faktor resiko adalah faktor-faktor yang memiliki potensi untuk terjadi suatu penyakit. Ya, kemudian mengukur frekuensi penyakit, jadi parah atau tidak, tingkat keparahannya seperti apa, kayak gitu ya. Level sakitnya gimana, kan berbeda. Dan nantinya endingnya adalah menentukan dasar kebijakan kesehatan. Jadi nantinya itu perlu diperhatikan atau perlu vaksin atau enggak, atau perlu kebiasaan di mana cuci tangan harus sesuai SOP. Jadi 20 detik, kurang dari itu tidak dinamakan cuci tangan, hanya membasahi saja. Nah, gitu ya, harus dengan sabun yang mengandung misal gliserol dan antiseptik dan bla 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 kayak gitu ya. Nah, semisal ya itu ya Kak ya. Jadi kebijakan itu dibuat melalui data-data yang terkumpul. Nah, trias epidemiologi. Jadi epidemiologi itu menggali data itu melalui 3 konsep triasnya, yaitu adalah host, agent, and environment ya. Jadi tiga hal yang diteliti atau yang digali atau yang dicari datanya adalah dari hostnya, alias penjamu, alias yang menjadi host pest atau inangnya. Inangnya biasanya siapa? Manusia, hewan, gitu kan?
Kemudian agent, penyebabnya apakah dia virus, bakteri, jamur, protozoa, ataukah dia itu karena kalau kita ngomongin penyakit kan tidak hanya masalah penyakit menular ya, bisa saja karena stresor ya, stresor dari sosial media ya. Ngomongin sosial media ya memang sangat mempengaruhi banget ya kayak kita melihat orang lain itu lebih baik gitu terus rasanya kayak wah kita kok gini-gini aja gitu kan, itu tuh wajar terjadi. Sedikit curhat, maaf ya. Terus kemudian environment, jadi lingkungannya mempengaruhi nggak sih orang itu sakit ini itu gitu loh ya, itu perlu digali datanya. Dan interaksi ketiganya menentukan terjadinya penyakit ya. Peran TLM dalam epidemiologi, kalian tugasnya apa? Satu, mengkonfirmasi diagnosisnya penyakit. Nggak bisa, oh ciri-cirinya ini COVID karena banyak orang COVID. Nggak bisa, tetap kalian PCR kan. Kalian diagnosa, ya. Seperti itu. Atau kalian cuma pakai swab antibody aja, nggak bisa. Itu belum terkonfirmasi itu, ya. Kemudian yang kedua, surveillance berbasis laboratorium. Jadi surveillance itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Survei ya. Jadi misal ya Kak ya, surveillance yang sebelum Idul Hari Raya Kurban, di agama Islam kan ada hari raya kurban yang pasti kita menyembelih kambing, sapi, ya kalau ada unta ya unta, tapi kan nggak ada ya. Jadi hewan-hewan seperti itu ya untuk dikurbankan, artinya disembelih dan dibagikan kepada sanak saudara dan juga orang tidak mampu. Nah, itu dilakukan surveillance dulu Kak. Jadi di beberapa peternakan, di beberapa rumah yang punya hewan itu dicari adakah jejak-jejak penyakit antraks. Nah, kan sempat terjadi. Ternyata digali sebelum Hamin berapa, padahal itu sudah dikurbankan. Beli kan sekian puluh juta ya Kak ya. Sekian puluh juta sapi, mahal kan. Jadi ketika di surveillance ditemukan dia itu antraks. Antraks itu mengandung spora, sporanya itu susah mati. Sporanya dengan kondisi panas atau tidak nyaman itu dia tetap hidup. Nah, dikatakan ini antraks ya, sapi ini antraks itu. Lihat oleh orang-orang kan dikubur saja kalau nggak salah atau dibakar dan kubur. Nah itu kok karena kurangnya edukasi akhirnya sama warga yang mungkin merasa eman bisa enak iku dimasak pasti mati kuman itu digali Kak. Nah itu ya itu sangat berbahaya ya. Nah tapi surveillance-nya sudah dilakukan ya berbasis lab, bener nggak hewan-hewan yang mau dikorbankan itu mengandung antraks, nah gitu. Dan kemudian sebagai quality control and quality assurance atau penjaminan mutu ya dalam suatu laboratorium ya, terus dalam suatu pemeriksaan penyakit ya. Jadi pokoknya apapun ya yang berkaitan sama proses penggalian data riwayat penyakit dalam epidemiologi. Kemudian yang keempat adalah monitoring resistensi antibiotik. Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat ini sudah tidak peka lagi terhadap amoksisilin? Ya karena dari monitoring, dari surveillance juga. Oh pasien-pasien sekarang kayaknya nggak mempan dikasih amoksisilin gitu kan. Chloramphenicol juga nggak mempan. Nah itu kan dari studi-studi kasus, monitoring dari surveillance atau dari data-data yang diberikan oleh puskesmas atau praktek dokter seperti itu. Contoh aplikasi di laboratorium ya, contohnya tugas di yang berhubungan dengan epidemiologi biasanya wabah DB ya atau dengue dengan pemeriksaan trombosit dan NS1 ya, suatu protein di virus flavivirus yang menggambarkan dia itu menyebabkan dengue ya. Jadi non struktural protein NS1 itu. Terus TB ya, pemeriksaannya dengan pengecatan BTA dan pemeriksaan gen expert ya, yang cepat ya, bukan PCR. Nah kalau COVID PCR. Terus kejadian luar biasa diare, jadi diare yang tiba-tiba terjadi terus terjadi di banyak anak ya, kayak misalnya MBG diare gitu kan, maka harus diidentifikasikan bakterinya. Terus surveillance epidemiologi yaitu yang dilakukan di sini adalah pengumpulan data sistematis berkelanjutan. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dikumpulkan ya dari pasiennya, dari 3 trias itu tadi lah, hospesnya, lingkungannya ya, kita kira-kira agentnya itu apa gitu kan ya, gitu. Kemudian dianalisis, terus kemudian baru dilakukan tindakan. Apakah ini perlu vaksinasi, apakah perlu dilakukan itu Kak pemusnahan zat-zat yang benda-benda terkontaminasi, yaitu kebijakan-kebijakan itu ya. Kalau pemusnahan itu kayak terkait itu Kak, dulu itu di kontaminasi ini bahan radioaktif nah ya. Terus kemudian adanya bias atau kesalahan dari validasi data itu biasanya terjadi karena kesalahan sampling ya, waktu sampling salah, atau salah itu bisa terlalu sedikit, atau pengambilan darahnya tidak sesuai ya, misal lisis, terus harusnya darah vena tapi diambil kapiler kan nggak sesuai, terlalu banyak jaringan. Biasanya lagi adalah atau kesalahan pemeriksaan laboratorium ya, ini berarti analitik, pre-analitik, analitik dan post analitiknya salah, dan juga dari alatnya
kalibrasi alat, kontrol mutu. Nah, ini sangat penting sekali. Wah, masih banyak ya. Saya adzan dulu ya. Oke, kita lanjut ya tentang kalian akan sering dengar dengan kata-kata evidence based medicine ya. Jadi di mana praktek kedokteran yang berbasis bukti. Ya, ketika kalian menyimpulkan sesuatu, oh ini COVID, itu harus berdasarkan evidence based ya. Yang mana di situ adalah proses pengambilan keputusan klinis yang tidak hanya mengandalkan insting dan kebiasaan. Oh, biasanya orang kalau pilek tuh pasti ini cuman flu biasa, cuman SARS-CoV-1 aja. Nah, itu nggak bisa. Kan dulu sempat ya kita seperti itu ya, anggap COVID-nya itu biasa aja karena ya evidence base-nya ya belum ada data gitu loh. Kak. Akhirnya hanya mengandalkan kebiasaan lama gitu loh. Oh, ini cuma SARS ya. SARS itu memang nggak apa-apa, Kak. Apa tingkat kematiannya tuh di bawah 0, sekian persen gitu loh. Jadi ya nggak mematikan. Lah ternyata SARS-CoV itu sampai 2% ke atas ya, sampai banyak malahan ya, itu dari sekian banyak yang terjadi waktu itu ya. Kemudian 3 pilar utama dari evidence base. Jadi dari mana sih kita menyimpulkan sesuatu? Itu adalah karena satu, bukti eksternal ya. Ya, bukti eksternal melalui hasil penelitian terbaru. Tapi kalau COVID kan belum ada penelitian, Bu. Ya udah kita bisa skip. Atau kita update dari belum berupa penelitian atau jurnal yang dipublish, tapi dari literatur medis suatu laboratorium yang sudah update gitu loh, Kak. Misal waktu itu kan WHO ya. Kemudian yang kedua, keahlian klinis ya, pengalaman dan kemahiran dokter dalam mendiagnosa. Nah, ini jadi yang pertama adalah dari literasi medis ya. Oh, ini COVID gitu kayaknya. Ini COVID ini. Oh iya dipastikan sama keahlian dokter yang biasa mengurus penyakit ISPA ya. Penyakit saluran pernafasan. Oh iya benar, ini kayaknya ini virus yang baru ini karena karakteristiknya lebih parah dari SARS gitu kan. Kemudian yang ketiga dari nilai-nilai pasien, jadi mempertimbangkan prevensi, kekhawatiran dan harapan dari pasien itu sendiri. Jadi maksudnya pasien ini itu punya wawasan apa, dia punya analisa apa, karena yang berhubungan langsung itu kan dia ya. Terus dia ngomong misalnya, saya barusan dari luar kota gitu kan. Itu berarti kan menyimpulkan bahwa evidence base-nya makin kuat ya. Jadi di mana evidence base ini adalah data epidemiologi ya, yang digunakan sebagai guideline klinis atau panduan klinis ya. Dan sehingga ini adalah dasar penyusunan kebijakan kesehatan nasional. Nah, akhirnya muncul tuh dengan jaga jarak, cuci tangan 20 detik, dengan stay at home kayak gitu-gitu ya. Waduh. Terus kemudian pendekatan epidemiologi ada 3. Jadi cara menggali suatu informasi penyakit itu ada 3. Yang pertama itu adalah ya, detailnya kita pelajari topik yang selanjutnya ya, Kak ya. Ini sekilas saja. Melalui epidemiologi deskriptif, yaitu dari terjadinya banyaknya kejadiannya atau frekuensi, penyebarannya, perkembangannya yang sudah terjadi di masyarakat, kemudian dicari datanya ya sampai bisa memberikan kesamaan ya. Kemudian yang kedua adalah analitik, jadi mempelajari faktor-faktor yang menentukan distribusi, jadi lebih dalam. Dari distribusi ini benar-benar dicari hubungan sebab akibatnya, terus kesalahannya ya pada populasi tersebut ya, pada populasi. Terus kemudian yang ketiga adalah melalui eksperimental ya. Jadi itu berarti secara laboratoris ya. Jadi dicek secara eksperimental ya. Apakah ini memang karena virus gitu kan ya. Kemudian dia dieksperimen dengan hewan coba dan seterusnya. Oh, kayaknya sampel ini sampel yang berbeda dengan hewan coba yang berbeda kok gejalanya sama. Oh, berarti ini memang ada distribusi. Nah, eksperimen seperti itu. Tadi sudah ya. Kalau epidemiologi deskriptif itu lebih ke arah cara menggalinya adalah who, siapa yang terinfeksi, where, di mana, dan when, kapan. Kalau analitiknya itu lebih dalam lagi, hubungannya, sebab akibatnya, dan gitu. Kalau eksperimental itu ya uji cobanya ya, itu intervensinya. Terus lebih dalam lagi tentang deskriptif itu, misal ya, saya memperintahkan kalian, tolong buatkan epidemiologi deskriptif dari penyakit HIV, misal gitu ya. Maka kata kuncinya adalah what, who, where, when, and why ya, atau time, place, and person, atau lebih ringkas lagi host, agent, environment gitu loh ya. Tapi enak what ya, what apa sih penyakitnya itu kan? Penyakitnya HIV ya, atau masalah gangguan penyakit seksual menular seksual atau PMS ya. Kemudian siapa sih yang terinfeksi gitu kan ya? Umurnya berapa gitu. Misal umurnya 20-an gitu kan. Seks itu apa? Jenis kelaminnya. Oh, laki-laki. Etnisnya
Eropa gitu ya misalnya, statusnya belum menikah, pekerjaannya mahasiswa gitu ya. Where di mana gitu kan? Di apa ya Kak ya? Di perumahan Santiago gitu kan ya, nasional atau internasional gitu kan. Kapan gitu kan? Apakah dia termasuk sporadis, endemis atau epidemis atau pandemi? Nah, ini perbedaannya nanti kita pelajari ya. Terus why kenapa ada masalah? Karena dia barusan tahun baru melakukan hubungan enak-enak di hotel, nah gitu-gitu ya. Ada hubungannya. Jadi itu semua itu digali ya. Itu tentang deskriptif. Atau kalau lebih singkat lagi time, place and person ya. Kapan? Jam, hari, minggu, bulannya harus jelas. Place di mana tempat kejadiannya ya. Kemudian personnya ya, yang terinfeksi gimana, pendidikannya apa. Itu digali loh Kak ya. Karena nanti ada hubungannya apa enggak gitu loh. Setelah dianalitik kan. Atau dengan 3 trias ya, host, agent, environment, kurang lebihnya sama ya. Kalau host gimana riwayat apa itu namanya? Host itu dari riwayatnya atau backgroundnya apa, kemudian agentnya kira-kira karena apa gitu kan ya, environmentnya di lingkungannya dia itu dengan sosial ekonomi seperti apa, ataukah secara physically dia itu memang kurang olahraga ya, terus secara biologis dia lebih pendek atau lebih tinggi atau ada gangguan apa pertumbuhan atau apa gitu ya. Kalau analitik ya tadi ya lebih dalam ya, jadi digali sebab akibat dan hubungan dari sebab akibatnya itu saling berhubungan apa enggak. Jadi apakah itu hubungannya itu kebetulan atau memang secara statistik gitu loh. Hubungan ada hubungan non kausal dan kausal ya. Jadi kalau kausal itu bisa jadi hubungannya itu ya saling, kausal itu sebab gitu loh ya, saling ada sebab akibatnya atau tidak ada sebab akibat. Jadi makanya yang pertama cari ada hubungannya enggak gitu. Ya misal apakah usia, tadi kan saya kasih contoh usia itu ada hubungannya enggak dengan orang kena COVID gitu. Terus sudah ya, sebabnya kena COVID kenapa? Karena keluar gitu ya, keluar rumah. Akibatnya adalah gejala COVID, gejala ini belum COVID gitu. Nah, kemudian dicari hubungan apakah usia yang mana manusia itu keluar itu punya potensi kena COVID. Nah, itu. Kalau selama ini yang kita sudah alami adalah bukan karena usia ya. Kalau usia nanti menentukan tingkat keparahan ya. Karena usia nanti pasti fungsi selnya pasti menurun gitu. Tapi usia tua banyak yang bertahan, Mbak. Usia muda meninggal kan gitu kan. Itu berarti tidak ada hubungan sebab akibat alias non kausal. Tapi kalau ada hubungannya, misal keluar rumah dengan COVID, nah itu berarti hubungan kausal ya. Selesai pertemuan pertama, saya akhiri dari Kota Blitar, Stadion Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've been waiting for so